Nah, untuk faktor-faktor kita membeli NFT nih, apa aja sih faktor-faktornya? Nah, kalau faktor-faktor yang bisa kita gunakan atau kita lihat ya, kita perhatikan sewaktu memilih NFT sebenarnya agak tricky nih. Jadi NFT itu kan sesuatu hal yang baru. Jadi artis-artis di NFT itu sebenarnya terbilang baru juga gitu loh. Baru akhir-akhir ini juga banyak seniman-seniman besar yang mulai masuk ke NFT, tapi sebagian besar itu banyak seniman-seniman baru. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan dalam memilih NFT adalah pertama, kita harus lihat dulu nih, karya seninya bagus nggak gitu loh. Kita suka nggak ya? Kalau kita nggak suka, ngapain kita beli? Kan orang-orang kan beda taste kan. Iya. Ada yang Jangan suka ikut-ikutan lah ya. Ada yang suka koleksi NFT yang anime-anime. Ada orang yang suka koleksi NFT yang pure art, yang lukisan-lukisan gitu ya kan. Terus ada juga orang yang sukanya PFP ya kan. PFP itu profile picture. Jadi kalau kita punya PFP itu biasanya dipakai untuk DP ya. DP di WA, DP di Twitter, DP di Instagram. Jadi kayak pengganti foto kita lah gitu. Sekaligus pamerin si NFT-nya itu. Gitu. Itu yang pertama, kita harus perhatikan karya seninya. Kita harus suka. Kalau itu berupa musik ya kita pastikan kita suka musiknya. Kalau itu berupa video-video klip atau animasi 3D ya pastikan emang itu bagus, kita suka gitu. Itu paling penting. Yang kedua adalah komunitasnya. Komunitasnya harus diperhatikan. Karena tiap artis itu punya komunitasnya kan. Nah, kalau komunitasnya besar, otomatis juga akan banyak peminat terhadap karya seni si artis itu. Jadi semakin banyak demand-nya, sedangkan si supply-nya artis kan pasti terbatas kan menghasilkan karya seni. Demand-nya makin tinggi, otomatis kan harganya akan semakin meningkat. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Kalau misalnya karya seninya itu berupa PFP, profile picture, pastikan bahwa supply-nya memadai. Supply PFP yang paling pas menurut gue antara 5.000 sampai 10.000 collection. Walaupun itu beda-beda loh ya, tiap gambar dengan gambar yang lain itu gambarnya beda-beda, jadi nggak sama. Cuma jumlah totalnya kalau ditotalin ada 5.000, ada 10.000. Nah, dari 10.000 supply itu, seandainya setiap orang punya 2 aja, otomatis kan ada 5.000 orang. 5.000 orang yang memiliki NFT tersebut. Berarti kan kita punya community base sebesar 5.000 orang itu besar loh. Itu baru yang megang, yang punya. Belum yang nimbrung doang. Yang nimbrung itu bisa 3 sampai 10 kali lipat lebih banyak gitu. Nah, dengan komunitas yang besar seperti ini, kalau kita butuh uang, kita bisa jual dengan cepat. Setidaknya di floor price dia cepat laku lah. Itu. Kemudian hati-hati juga dalam memilih koleksi NFT ya, karena banyak karya-karya yang palsu. Kita harus cek and recheck. Ini bener nggak yang kita mau beli ini koleksi yang original bukan, yang asli bukan gitu. Jadi kita mesti ngecek lagi nih ke Discord-nya, kita mesti ngecek ke Twitter-nya lagi. Bener nggak link yang marketplace ini tuh memang yang resminya dari si artis itu gitu loh. Nah, biasanya kan kalau di Twitter kan dia suka ngasih tuh, kalau mau beli karya gua, marketplace-nya ini ya, dia kasih link tuh marketplace-nya. Nah, pastikan linknya itu sama dengan apa yang kita sudah enter di browser atau kita copy paste aja yang ada di Twitter-nya itu dari si artis itu. Nah, pastikan Twitter-nya itu asli ya. Karena kalau Twitter-nya palsu, maka kalian akan tergiring juga untuk masuk ke marketplace yang palsu gitu, dan itu bisa aja terjadi gitu. Lebih amannya sih kalau misalnya punya, kalian tahu Twitter official-nya, Discord-nya gitu kan, mungkin ada Instagram-nya. Nah, dari 2 tersebut, dari Twitter atau Discord itu dikonfirmasi bahwa link marketplace-nya itu yang itu gitu kan. Ya, untuk mencari aman bahwa itu asli ya. Nah, kemudian baru kita berangkat ke sana, kita pakai link yang asli itu, baru kita beli mau yang mana seperti itu. Dan kemudian jangan lupa ya bahwa sebelum memilih NFT pastikan kalian DYOR atau do your own research ya. Jadi banyak juga karya-karya NFT itu yang kelihatannya bagus, wah gitu kan. Tapi ketika sudah berjalan proyeknya, terutama untuk karya-karya yang PFP ya, karya-karya PFP itu ada yang kemudian ditinggal pergi sama developernya gitu. Nah, oke, sekarang gua akan bahas mengenai benefitnya. Benefitnya apa sih memiliki NFT? Banyak nih ya, karena ada NFT itu merupakan suatu kartu member untuk masuk atau mengakses komunitas tertentu. Misalnya kayak Besi kan dia bisa menggunakan NFT-nya untuk bisa akses ke yacht party gitu kan, ataupun akses ke orang-orang penting yang juga memiliki NFT tersebut, yang tentunya apa, bisa membuka kesempatan-kesempatan karena kita bertemu dengan orang-orang kaya, orang-orang yang artis ternama, jadi kita bisa membuka peluang-peluang bisnis baru. Jadi sebagai access card to important people. Terus yang berikutnya adalah ada NFT yang bisa memberikan kita akses masuk ke dalam suatu lingkungan atau komunitas metaverse. Kemudian ada NFT yang bisa memberikan kita benefit seperti revenue sharing atau profit sharing. Bahasa gampangnya, ada NFT yang bisa memberikan kita passive income seperti itu. Dan juga banyak lagi benefit-benefit lain atau feature-feature yang diberikan dengan memiliki NFT. Tentunya ini bukan NFT yang pure art ya. Biasanya yang ada benefitnya itu adalah NFT yang PFP, profile picture. Karena kan dia supply-nya ada banyak nih, antara 5.000 sampai 10.000 gitu. Nah, di
di situ kan komunitasnya besar, penjualannya juga besar, sehingga si developer itu bisa menggunakan uang hasil penjualannya itu untuk mengembangkan suatu project apapun itu dan mengembalikan benefit atau memberikan benefitnya kepada para hodlernya, pemegang NFT tersebut gitu. Oke. Tadi kan penjelasannya udah panjang lebar ya mungkin ya. Nah, ini misalkan gue sebagai orang awam nih, hal yang pertama gue siapkan untuk investasi di NFT. Apa gue mesti harus belajar sesuatu atau apa yang harus gue persiapkan dan apa yang harus gue keluarkan itu apa tuh yang harus gue lakukan untuk pertama kali menginvestasi di NFT? Oke, kita harus mempersiapkan tools ya. Kita harus punya dompet cryptocurrency. Tentunya dengan blockchain tertentu ya. Karena kan setiap NFT itu ada blockchainnya sendiri-sendiri. Nah, kalau gue sih biasanya pakai blockchainnya Ethereum, blockchain Solana atau blockchain Polygon. Oke. Seperti itu. Nah, yang paling besar komunitasnya adalah blockchain Ethereum dan Solana. Kalau Polygon itu dia murah di gas fee-nya. Tanda kutip ongkir lah gitu. Kan kalau kita transfer uang nih dari satu bank ke bank lain kan kita mesti bayar tuh 6.500. Iya, biaya admin. Nah, ya itu gitu. Gas fee itu biaya adminnya lah gitu. Kalau Ethereum tuh biaya adminnya atau apa gas fee-nya gede. Itu bisa sampai $5 ke atas. Gue pernah transaksi NFT gas fee-nya $25. Pernah hitung aja sendiri kali 15.000 berapa tuh. Ya, harga NFT-nya jangan ditanya kalau di Ethereum ya mahal. Terus kalau mau yang agak miring-miring sedikit, Solana banyak yang bagus-bagus. Fee-nya juga murah. Yang terakhir Polygon. Polygon itu punya kapasitas transaksi yang tinggi. Cepet banget nih kalau kita ngirim NFT pakai Polygon itu cepet banget. Dan gas fee-nya rendah banget. Cuma sekitar 1 sen lah gitu. Rata-rata ya. Tapi memang komunitas NFT di Polygon masih berkembang. Makin lama semakin banyak gitu. Nah tergantung nih kalau kalian suka menggunakan blockchain dengan gas fee yang murah ya gunakanlah Polygon. Tapi kalau menggunakan blockchain yang komunitasnya lebih besar untuk NFT gunakanlah Solana atau Ethereum itu biasanya digunakan untuk kalangan-kalangan tanda kutip orang kaya lah gitu ya. Oke, mungkin segitu aja video dari kami ya. Kalau teman-teman mau mensupport YouTube kami, teman-teman bisa subscribe, bisa juga di like dan juga kalau nggak suka juga like aja. Iya. Maksa maksa banget ya. Dan juga teman-teman bisa juga nge-share ke seluruh teman-teman lainnya, ke kerabatnya dan lain-lain. Dan juga teman-teman tekan tombol loncengnya. Kita berdua cabut and see you.